menurunkan player-player bintang. Iya, bahkan ya let's say kalau kita ngomongin soal Nanael, dia bisa loh taruh diri dia sendiri di situ. Bener Top sih. 3. Karena dia pemain assassin juga, Bude. Benar. Kamu naruh Nanael di mana? Aku bisa pede naruh Nanael di 2. Satunya tetap TNC tapi. Kalau emang TNC-nya Nael ya. Anggap tadi Carl TC dan Kyle, bahkan aku nomor 3-nya Kyle, baru Carl. Wow. Jadi Nael nomor 2, kenapa? Karena ketika PD dengan tank jungle, Nael ada, fighter Nael ada, assassin Nael ada. Oke, tapi nomor 1 juga TNZ. Kalau TNC aku lebih ke tengah-tengahnya. Satu siapa tuh? Masih TNC kayaknya, kalau assassin. Assassin. Apalagi diyakinkan dengan coach sticks nih. Katanya Dan linknya diyakinkan bisa berdiri di turret mid. Diakhirkan dengan game pertama tadi Hiraranya kan. Kalau TNZ bisa berdiri di turret mid. Gimana nih dari Carl TZ dengan linknya, karena link berada di tangan tim Liquid. Terakhir sih liatnya link Carl TZ sih bisa terbang, Bude. 4 pedang itu udah jadi makanan sehari-hari. Oh tapi bentar, Link Cloud. Loh? Oh mereka bermain dengan waktu lagi, Bude. TikTok. Ya mereka harus ngegas dari awal loh, jangan lupa. Ini kan 2 tipikal hero yang sebenarnya ya baik lagi. Link dulu juga kita tahu sendiri, ini kan hero late game. Cloud juga identik dengan hero 12 menit ke atas. Tapi kalau misalkan buat sekarang, ketika kita melihat dengan metode yang game satunya Aurora udah ngegas nih. Udah kelihatan 9 menit 40 detik. Berarti mereka bermain dengan resiko lagi nih untuk tim Liquid, kayak oke, kita bermain dengan waktu yang lebih lama yuk. Gak mungkin kan Aurora menang 9 menit lagi begitu loh bahasa. Iya, kita coba seret gitu lebih lama. Iya. Nah, masalahnya ya kalau aku ngelihat dari Auroranya justru 2 picknya pengen dibawa kenceng lagi nih early gamenya gitu kan, dengan Valentina, Atlas ya. Mungkin maksimalnya bakal ada di level keempat lah untuk Atlas ya. Tapi tambah dengan Paquito itu kayak makin jelas lagi. Mereka pengen main secepat mungkin. Oh ini Atlas, Paquito, Valen. Udah jelas banget. Jangan biarkan tim Liquid memainkan makro play mereka. Iya, karena kan kuatnya di makro kan. Iya. Apalagi Link Cloud nih, jadi gak boleh kalah 2 lane mereka. Well, berarti udah kelihatan bahwa ini Aurora pengen melakukan hal itu kan. Pokoknya jangan sampai nih karena late game mempertahankan posisi mereka. Pokoknya ngegas terus early game. Tapi gimana dengan tim Liquid? Gimana mereka mengimbangi early game agresif, early game play dari Aurora? Masih bisa sih ya, ini kan karena midnya juga belum keluar kan. Kasih apa Nepin? Waktunya Lilia gak sih? Aku setuju sih, entah kenapa kayak Lilia atau bahkan hero-hero early game kayak Kadita gitu sangat mumpuni di sini. Draftingannya juga lumayan ngejawab sebenarnya. Atau kalau emang mau main yang ke late game sekalian ya, main high ground defense doang gitu, Eve juga boleh. Jadi emang ya tanggung gitu kalau daripada nanti ternyata midnya early tapi ternyata di mid gamenya nggak terlalu bisa ngangkat gitu kan. Ya udah bawa late game sekalian. Iya, itu kayak 2 opsi yang paling oke sih sejauh ini. Karena kan ini berhadapan dengan Atlas ya. Jangan sampai kita melupakan power dari Atlas sendiri itu untuk team fight besar-besaran. Jadi emang harus dijawab dengan team fight power yang kuat juga dari tim Liquid ya. Salah satunya mereka juga udah ngebawain Beleric kan sebenarnya. Nah tapi Gord juga jadi salah satu pertimbangan ternyata. Uranus. Ada data scrim kah Aurora Gaming ini menunjukkan bahwa ada Paquito jungle juga jangan-jangan? Atau Paquito gold lane? Enggak ya? Paquito gold lane juga bisa. Kalau bareng sama Assassin kan buat ngejawab Cloud, Paquito bagus banget soalnya di laning. Langsung ini ya. Udah pasti bonyok lah itu. Kena champ stamp. Berarti tim Liquid sadar ya, ini kefleksibelan dari player-player dan hero-heronya mau ditaruh di mana-mana. Jadi kayak oke, kita main safe aja, ban aja hero Uranus. Iya, jadi lebih pusing ya sebenarnya secara banning phase karena ada banyak banget kemungkinan yang harus mereka eliminasi dan mereka harus cari kemungkinan mana yang paling buruk nih. Kalau misalnya benar-benar jatuh ke tangan Aurora, karena bahkan sampai sekarang juga kita belum bisa ngelihat kan ini jungle-nya apakah benar-benar bakal Paquito tadi kayak kata Bang KB atau justru Assassin lagi. Masih misteri. Masih misteri banget, Budi, apalagi bandnya Gord loh dia. Iya. Jadi ada kemungkinan bahkan ini hero-nya dari depan mainnya. Bisa jadi. Karena bandnya Gord, Zuxin kan. Kan hero-hero fighter kan malah lemahnya sama Gord sama Zuxin. Nah ini makanya aku bilang kenapa TNC tuh kayak penuh misteri gitu loh di turnamen ini. Karena banyak yang bilang soal kejutan-kejutan ini Harley kan. Kalau Harley emang gak kaget, yang mempopulerkan emang Aurora. Iya sih, mereka lah ya. Ya cuma aku sukanya tuh 2 tim ini bener-bener mempertahankan identitas timnya gitu loh, cara mainnya, draftnya. Jadi mereka tetap tahu mereka kuatnya di mana dan itu yang pengen coba untuk mereka bawain. Cuman ya ada tugas dari tim Liquid untuk 2 pilihan terakhir mereka nih, bener-bener harus bisa ngejawab early game power dari Aurora seperti apa. Iya, di game pertama mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ya udah gitu. Iya. Game kedua, apa yang bisa mereka lakuin nih?
Buat Liquid ya berarti ya. Buat Liquid kayaknya bener dengan 3 pick yang di atas ini mereka harus memanfaatkan sekali nanti Balearic plus 1-nya dari mid. Hopefully mungkin hero early game. Dengan tujuan mereka bisa tancap gas temponya Bude. Karena Link kalau udah pegang tempo enak. Farmingnya bisa lebih luas. Oh, welcome. Arlot juga ya. Oke. Gimana Baik, komposisi ini cukup untuk menahan early aggression dari Aurora? Aku merasa ini cukup Bude. Setidaknya untuk ngebuat Linknya dapat farming dulu. Kalau untuk ngebuat Cloud-nya itu sampai dengan mid game late game itu balik lagi kepada nanti objektif turtle-nya dulu. Kalau turtle-nya bisa diambil sama Karltizi harusnya ya Cloud-nya bakal aman. Oke, berarti turtle pertama menentukan nasib gimana ini Cloud-nya. Betul. Betul, sepakat. Tapi di barat, Wow. iya ini yang Barat muncul HP. juga. Berarti Paquito Gold Lane ya? Ya, pakai gold lane. Buat Di ketemu bawah. sama Cloud itu bagus banget ya kan. Iya. Karena early game-nya juga bakal digas duluan sama Pakito. Tapi ya Barats ini let's see sih perbedaannya Bude antara nanti bagaimana Aurora mengeksekusinya dengan tim Spirit kemarin. Namun dengan hero seperti ini dari Aurora, gimana? 2-0 kah? Atau sama? Aku malah sekarang ke tim Liquid sih ngeliatnya. Lebih stabil. Oh, aku Dengan masih Aurora. kestabilan. Aku masih Aurora 2-0 sih. Tadi suka yang ini, sekarang suka yang stabil ya? Aku secara sih aku bukan gak suka Emang gak stabil. cowok ya, gak bisa dipegang omongannya. Waduh, tapi guys, mending kita langsung pegangan bersama karena kita akan masuk ke dalam game kedua bersama APP, Aul dan Papulung. Ini apa lagi draftnya? Ya. Berubah ini misteri. Tapi untuk di MSC ini sebenarnya ini bukan pertama kali kita ngeliat Barat CXP, tapi shout out tuh Coach Antagonis. Itu aku pertama kali ngeliat Barat CXP di turnamen lately. Itu dia pas di India. Sekarang Nice try kemarin tapi. sekarang nongol. Sekarang no, kemarin juga sempat nongol. Iya. Gokil. Visioner ya. Visioner. Ya walaupun dia yang cobain trial and errornya, dia yang errornya. Dia yang errornya kan. Cak. Gak apa-apa. Mantap, Cak. Yap, tapi kita akan ngelihat bagaimana Link dari Karltizi. Tapi again ya, sebenarnya kalau bicara tentang apa yang dibawakan sama Aurora Turki, seperti apa kata panelis kita, mereka akan gas early game-nya. Jangan sampai dibawa ke arah late game lagi. Walaupun yang kita tahu dulu Link kan scaling banget tuh. Iya. Tapi kayaknya sekarang dengan langsung punya Berserker Fury, punya Fatal, Udah auto galak deh. udah punya damage juga dari awal. Ya nggak Pak? Nih sekarang tuh, lihat tuh Lunar ya. Lunar pede banget, Lunar sendirian. Semua mau diacak-acak sama Lunar. Ya ampun tapi. Rosa ada flicker yang sudah terlihat sementara sekarang Pagu. Mundur dulu. Mundur, pelan-pelan lagi. Tapi ini Karltizi ketabrak kayak begitu juga tanda bahaya loh. Iya. Low HP dan langsung mundur dan sekarang akankah ditabrak purple buff-nya? Oke lagi. Terlihat ada first blood. Pagu. Si Pagu ini lo galak banget. Dia langsung membelah diri, dia tabrak purple buff-nya dan... Ntar dulu, kita cek VAR ya. Harusnya purple buff-nya bisa dapetin nggak sama Karltizi? Mana kalau tuh sini? Ya, di atas ya. Di atas dia. Soalnya TNC kan ada purple buff nih. Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Colong, Pak. Bang, mau purple buff, Bang. Waduh. Bang. Waduh, ini early yang gimana ya, diganyang banget sih. Ini tensi dari Aurora bener-bener ngegas banget dari awal. Bahkan sampai di turtle yang pertama pun Karltizi baru nih, harusnya bentar lagi level 4. Lagi nih, Belum. lagi nih. Oke, lagi Ul. Ada JP yang menjadi korban di situ. Menimbulkan korban lagi dan terbuka bebas untuk Aurora. Wah, ini Aurora mode pembuktian. Dia Iya. berkali-kali muncul di international scene. Ya, race-nya nggak pernah terlalu jauh. Tapi sekarang mereka menjadi kontender yang, wah ini grup B sih, B-nya berdarah Pak. Betul. Ini dia, Sanford mencoba untuk bisa masuk dan juga menciptakan sisi yang begitu baik. Tapi tidak dalam waktu yang lama karena 4 player dimiliki oleh Aurora, mereka stick together. Yes, dengan ada Arcane Shade dari Shadow Strike ya, bukan hanya bisa memberikan damage, tapi efek Tarifa, efek Fear yang begitu mengerikan membuat ya akhirnya Sanford juga tadi sulit untuk bergerak, dia nggak ada flicker. Dan harusnya nih, nantinya next kalau ada purple buff, ini bisa banget untuk ditabrak lagi sama Aurora. Karena Pagu ini udah nyari informasi. Betul. Masalahnya si Gibum sekarang juga udah punya Hunter Strike Ul. Udah siap cari lawan tanding dia sekarang. Mana perut siapa yang mau dibunyikan deknya ini coba. Oke.
Tapi untungnya dijagain ya. Di tempat yang lain, hey, ada satu deadly magic tadi sudah terlihat masuk ke dalam tubuh dari Arlott ataupun Sunford. Yap, Sunford-nya selamat, purple buff-nya juga aman karena JP dan Sanji bahu-membahu ya untuk langsung dia pasang pagar, jangan sampai ada yang lagi yang masuk. Iya. Bahaya. Bahu-membahu membantu si Pagu ini, Memu. Betul. Pagu pokoknya menciptakan ruang yang lain dapat uang. Betul. Ya boleh di situnya. Gak bisa gue follow apa lagi, gak bisa mikir. Kenapa? Kurang. Tapi lihat. Pagu nih. Pagu. Masih tabrak lagi. Dia Fataling udah siap. Dia ngapain sih muter-muter di situ coba? Ya udah ganggu aja dan dia gak bisa dipanis juga untuk sekarang. Hah? Oke. Ya sekarang Lunar. Selagi masih bisa mempertahankan stacknya ini. Tebel pisan itu. Yap. Oke, 3-0. Sekarang 2.400 gold dipegang oleh Aurora Turkey. Yang, wah lihat si Gibum dipaksa untuk langsung memberikan pressure ke arah Teddy. Ya. Dan siap join tuh, 10 detik lagi. Turtle kita lihat akan seperti apa lagi setup yang dimilikin sama Aurora nih. Iya, ini turtle-nya ya yang akan menjadi ritual pemanggilan. Beda 3 level Ul. Next objektif iya. DNG sama Kalzi, beda 3 level. Oke, sekarang 2. Sekarang 2. Oke. Tapi harus makin sulit. Lunar. Lunar mulai mendekat. Apakah ini waktunya makan malam untuk Lunar? Tidak. Siapa targetnya? Wah, dia mulai mendekat. Dan Turtle terbuka bebas. Di tempat yang lain. Santai lagi. Santai ya, tapi itu agak serem sih. So-called teamworknya connect 2. Tapi di arah bawah. Oke, dan final slash. Kali ini terlihat dan mereka sudah mulai membalikkan keadaan lagi. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena barusan Sunford menciptakan momentum yang begitu baik bersama dengan JP. Yes, dan itu dia Sunford. Yang langsung bisa coba untuk membalaskan keadaan 3 tukar 3 dan membiarkan Carl TZ-nya bisa farming. Full plating di bawah, dapat juga purple buff dari TNZ. Ya. Ya, ini kita rip. Ini. Yang ini. Fatalingnya kena 3 tapi agak dalam ya kan. Kegeser tadi yang akhirnya ngebuat Sunford-nya bisa masuk dan akhirnya double kill. Mantap Sunford ngejar TNZ terus. Apalagi nempel semua kan tadi. Ya. Langsung kena area of effect-nya. Oke. Satu otot yang ada di bagian atas sudah tumbang. Tapi memang ini sih yang diperlukan sama tim Liquid, ya udah mereka pancing aja tim fight-nya di sisi yang lain dan biarkan dulu nih untuk Carl TZ-nya bisa farming. Ya. Dan dalam keadaan tertinggal kayak gini kan Carl TZ butuh farming, Teddy-nya juga butuh farming. Jadi ya kayaknya untuk sekarang sementara ini prioritinya tetap ada di Carl TZ. Biarin dulu, tapi ya ini diseruduk Dino turretnya hancur. Betul. Diseruduk sama dia. Apa ini? Ya bener. Zaman dulu ya. Hai, tapi barusan terlihat kali ini Rosa tadi sudah mulai masuk area dalam, tapi Fury of the Phoenix tadi menciptakan sebuah perubahan begitu baik dan sekarang waktunya tim Liquid Filipina. Mereka mulai membalikkan keadaan, mereka mulai mendominasi dan double kill dari Sunford. Yes, 4 versus 5 ya di tim fight tadi juga. Memang connect untuk Fatal Link-nya, tapi bermain di area sempit. Fury of the Phoenix yang kena dengan banyaknya target juga. Jangan lupakan, Fury of the Phoenix ini hero yang bisa gagalin momentum loh. Iya, Kayak tadi kan diangkat, terus teman-teman yang mau follow up damage kena stun. Betul sih, nempel. Zetian ini coy. Iya, mau geser dikit, itu bulatan temennya. Iya. Gimana? Sulit, tapi ada hikmahnya di balik itu. Si Gibum di arah atas dorong, dia dapetin inner turret. Tapi ya, ini berarti menandakan juga untuk Aurora ya, mereka udah harus semakin aware dengan team fight rapat kayak tadi. Lagi nih, Pagu. Oke, Pagunya menciptakan sebuah ruang lagi. Tapi Turtle tetap kembali diamankan oleh Aurora. Ya, kalau TZ-nya juga masih punya nafas untuk farming. Tadi 2000 something ya, dari segi gold lead yang dipegang sama Aurora. Ini perlahan juga dikejar karena ada momentum by momentum yang bisa diciptakan oleh tim Liquid. Mau nggak mau, harus Tempest of Blade. Andai kalau tidak, geser itu tulang punggung. Pagu. Oke, dan ada satu bantingan. Walaupun tadi sepertinya belum ada yang benar-benar bisa ditangkap. Tapi Teddy ditampol oleh si Gibum. Terlihat kali ini bagaimana tekanan mereka ciptakan. Namun tempatnya berbeda. Double kill didapatkan oleh Sunford. Sunford kembali menciptakan sebuah ruang yang begitu baik. JP bertahan. Sedikit lagi yang tersisa. Dan si Gibum yang terus-terusan mengejar. Namun sekarang ada Sunford yang masih dikejar-kejar lagi oleh 3 player sekaligus oleh Aurora. Aurora bisa akan mendapatkan sebuah momentum. Namun final slash kembali dikeluarkan oleh Sunford. Terlalu mengerikan Sunford. Tapi ditumbuk terus. Wow! Selesai. Wah, unstoppable dari si Gibum.
tadi harusnya tadi selamat kan? Ledakannya nggak maksimal untuk dari Deadly Magic-nya. Tapi lihat, di saat itu pun, nah ini Teddy ini selamat harusnya masih ada sedikit tuh. Tapi si Gibu motong dari arah samping, dapetin double kill. Dan walaupun sebenarnya Sanford punya chance besar juga untuk balikin keadaan ya. Double kill juga dia dapetin. Tapi darah yang full, stack yang merah, berdarah. Aduh. Shutdown. Waduh. Apalagi ini? Banyak kejadiannya. Dunia sibuk banget. Iya. Tapi emang nggak boleh lengah sih. Jangan sampai dari Aurora ini lepas pressure. Karena kalau lepas pressure ini farming lagi. Betul. Bahaya. Ini mereka udah unggul cukup banyak. Ambrol dadaku. Ini sangat menyenangkan ya hari ini ya. Sangat menyenangkan ya hari ini ya. Banyak team fight ya. Oke, ditelan. Detonas welcome. Ada waktu dinner sepertinya langsung di crack habis-habisan. Bisakah JP bertahan sedikit lebih tersisa tapi final slash dan JP-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Pertempuran terus terjadi. JP-nya down di tempat berbeda. TNC-nya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Ada satu tapi Sobley udah langsung dikeluarkan pula tapi godlike didapatkan oleh Sigibum. Sementara Kartusi masih berjuang dan tidak bisa. Aurora, apa ini? Ya itu dia sinkronisasi Aurora. Gaming Turkey. Arcane Shield Shadow Strike yang ngebuat tadi efek Terrify. Oke, kita intip sedikit dari replaynya ya. Ini semua terjadi begitu cepat. TNZ-nya kabur, memang dikejar tapi itu dia. Gak ada, oh tetap terangkat dulu. Terangkat, dia balik Divine Sword, gak ada purple buff, kena Terrify. Gak bergerak, damage-nya masuk semua. Si Gibum bener-bener nah, gak ada. Nih si Gibum nih, gak ada yang mau temenan sama dia nih. Gak ada, males ya. Sakit. Ini tipe-tipe orang yang ini ngaduin ke guru. PR yang kemarin gak dikumpulin. Bu, rambutnya dia udah panjang, Bu. Soalnya rajin banget dia ikut team fight, dia split juga tadi kan, dia gak ikut itu di atas. Dan 704, udah si Halberd, War X, udah Hunter Strike-nya juga. Mengerikan jujur, ini bahkan ya Teddy aja baru jadi Demon Hunter Sword, Pak. Iya. Beratnya. Ini sakitnya. Sakitnya. Sakit, Bu. Ayo, Bum, lagi, Bum. Serem, oke. Golden Staff-nya udah selesai. Dan bahkan sekarang udah punya Queen Swing. Ya. Semakin cepat. Cooldown ada. Cooldown ada. SP aman. Aman. Aman, oke. Pagu, terus-terusan dia di situ ya walaupun posisi udah kawan juga. Oke. Akan seperti apa lagi karena Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara di area mid, Inner Turret masih terbuka. Yap. Lord yang masuk ya, ini sebagai Lord yang pertama. Selalu tanpa adanya Holy Defense kalau kita lihat. Oke. Tadi. Ini Holy Defense yang gak ada, jadi langsung charge in, dicicil lagi. Sekarang menyisakan 3 base turret, Fatih Liquid Filipin. Mereka kewalahan. Mereka kewalahan. Ya itu kicinya. Oke. Barat kicinya. Oke, dan sekarang pertempuran akan seperti apa lagi? Ada satu bantingan tadi udah langsung dikeluarkan. Santai dia. Itu barat, itu kecil soalnya ya. Pelan-pelan. Tadi ngorek-ngorek tanah dulu, ancang-ancang. Tapi bahaya kalau misalkan mau maksain masuk ke dalam base turret. Untungnya nggak terlalu maksain juga untuk Aurora. Dan mereka akan memaintain bagaimana 6.000 gold lead yang sekarang mereka pegang. Oke, Karl TZ akan menginjak level 15 sesaat lagi dengan Blade of Despair yang dia miliki juga. Ya. Kayaknya untuk sekarang ya damage dealer utamanya tetap di Karl TZ sih. Jadi Trinity itemnya masih belum beres kan. Oke. Dan Pagu harus menjadi agen mata-mata di mencari informasi. Iya, dan si Gibum juga susah banget ditangkap ya. Kalau kita lihat nih, dengan 0 point dead yang masih ada cukup clean di tangan dirinya. Oke, pelan-pelan lagi untuk Aurora, mereka nggak mau bermain di depan area defensif untuk si Liquid. Mereka akan menunggu next Lord harusnya. Tapi ini dia, Swift Trinity dari Teddy-nya udah selesai. Dia akan bisa ngebantu untuk pastinya juga ngebonyokin ke arah Lunar, ke arah Pagunya. Plus lagi kan dia bawa Purify nih. Dia bisa mancing nantinya dari Detona's Welcome kah? Oke. Si Gibum membiarkan satu wave tersebut. Siapakah yang berani untuk mengamankan wave di atas ul? Serem. Pemain Liquid gak ada yang mau. Serem. Nah ini item terakhirnya mau apa? Malefic gak sih nih? Malefic udah sekalian nih si Gibum. Kasih aja gak apa-apa. Malefic Roar ayo. Malefic Roar. Iya. Itu dada di ronsen juga udah bingung dokter. Ini udah acak-acakan mas isinya mas. udah gak berbentuk ini. Udah gak berbentuk ini mas. Tolong. Luka dalam ini. Waduh.
Oke. Thanos welcome. Itu dia ada Thanos welcome tadi sepertinya mencoba untuk bisa menelan lagi karena dari JP pertempuran yang terpisah. Walaupun blasting duet tidak mempengaruhi apapun. Fear of the Phoenix tidak berpengaruh pula. JP down. Ditumbuk itu kayu. Yes, dan gak segan-segan untuk makan karena JP-nya aja di depan memastikan damage-nya ada, Teddy-nya ditabrak juga, dan kali ini Lord-nya terbuka dengan cukup bebas tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Untuk Aurora, 7.900 gold sekarang, bahkan Divine Glaive aja udah selesai di tangan dari Rosa. Oke. Semakin seru lagi pertempurannya. Pagu mencoba untuk bisa masuk. Tadi Detonas welcome, sudah diancang-ancang juga. Bentar, ini SRG kan turun lower. Ya. Masa tim Liquid PH juga turun lower, ini serem amat sih lower bracketnya. Lalu nanti mereka akan berjuang untuk satu nyawa terakhirnya kan. Lalu setelah itu, oke. Ada Tempest of Blade, 4 pedang berhasil sudah makan sakit banget. Damage apa itu? Dan bukan cuma damage, tapi sinergi apa, backupan yang begitu baik dari Aurora. Mau kemana mas? Nggak bisa. Wah. Ampun, 9.000 sekarang. Apakah ini akan menjadi kemenangan dengan bersih? Dengan perbedaan gold yang sangat-sangat jauh karena Lordnya akan dikawal juga melalui arah atas, Pak Bulu. Oke, 4 player dari Liquid Philippines. Seperti apa ada satu bandingan. Fury of the Phoenix. Namun tuh sekarang JP-nya pun langsung lejam seketika masih ada immortal di dalam tubuh dari Pagu. Pagunya pun masih berhasil selamat tapi